Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadina al-mutasil ila al-imam Abi Dawud Sulaiman ibn al-Ash'as As-Sijistani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa ulumikum wa ulumi sairi ulama'il hadis wa tafsirul fiqh wa sairil ulum ad-diniyah ila an qala babun fil waqar, bab menerangkan tentang ketenangan. Termasuk salah satu sifat yang baik adalah ketenangan, al-waqar, anteng. Wa bihi ila an qala hadatsana an-Nufaili, wa bihi ila qala hadatsana an-Nufaili qala hadatsana Zuhairun qala hadatsana Qabusu ibn Abi Dhubyan anna abahu stune bapake Qabus hadatsa iku nyeritani sapa bapake Qabus hu ing Qabus. Sapa jenenge bapake? Husain ibn Jundub ibn Amr ibn Haris. Haddatsana qala haddatsana Abdullah ibn Abbas anna nabiyallah sunni nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa nabi dawuh ing innal hadya salih wasamta salihah wal iktisada juz'un min 25 juz'an minan nubuwah. Innal hadya stune pitutuh as-salih sing bagus wasamta lan samta tingkah as-salih sing bagus wal iktisad lan iktisad sedengan moderat juz'un iku sebagian min khamsatin saking 25 lan 20 juz'an apane bagian min nubuwati saking kenabian. Bab ini merangkan tentang baiknya sifat waqar, anteng, tenang. Nabi bersabda bahwa sesungguhnya innal hadiyas saleh, sesungguhnya petunjuk yang baik dan wasamtas saleh dan tindakan yang baik, perangai yang baik, wal iktisad dan berlaku moderat, sederhana, itu termasuk bagian dari 25 bagian kenabian. Maksudnya apa maksudnya nubuwah? Bagian dari kenabian tersebut itu. Banyak pendapat ulama tentang hal ini. Ada yang bilang bahwa 25 hal ini atau 25 hal kenabian itu tersebut adalah 25 hal yang didakwahkan, yang dicontohkan oleh Nabi, sehingga dianjurkan bagi kita untuk menirunya. Termasuk ini as-samtas saleh dan berlaku sederhana, al-iktisad, juga tindakan yang baik, as-samtas saleh. Itu adalah termasuk tindakan-tindakan baik Nabi yang bagi kita dianjurkan untuk meniru. Dalam syarah ini Aunul Ma'bud.
Ai inna hadhil khisal manahahullahu ta'ala anbiya'ahu faqtadu bihim fiha wa tabi'uhum 'alaiha wa laysa ma'nal hadis anna nubuwata tatajazza. Bukanlah maksud dari hadis itu bahwa kenabian itu terpecah-pecah, wala anna man jam'a hadzal khisal kana fihi juz'un minan nubuwah, dan bukan berarti bahwa orang yang bisa mengumpulkan sikap-sikap atau perangai-perangai semacam ini dia ada bagian kenabian dalam dirinya, tidak. Fa inna nubuwah ghairu muktasabah bil asbab, karena kenabian itu tidak bisa dicapai dengan ikhtiar, dengan asbab, gak bisa, karena itu murni manahallah anbiya'ah, itu murni memang pilihan dari Allah, tidak bisa sebab. Misalkan ada nabi itu sifatnya jujur, kita berusaha berlaku jujur. Nah, jadi untuk mencapai agar menjadi nabi kita bukan begitu juga, karena pangkat nabi itu murni anugerah dari Allah, pilihan dari Allah, tidak bisa. Makanya kadang tampak seperti dohirnya ya, ada beberapa ulama atau wali yang lahiriahnya itu seperti lebih hebat dari nabi, kayak gitu. Nah, kalau kita salah mensikapi, kita bisa memposisikan ulama itu di posisinya lebih tidak. Adapun perkataan sebagian orang, sebagian ulama, kalau saja masih ada kenabian maka ulama ini akan menjadi nabi dan sebagainya, itu karena memang melihat manzilahnya ulama tersebut, capaian-capaiannya, dan itu belum tentu juga kalau memang tidak dikehendaki oleh Allah. Itu hanya bentuk apresiasi ketinggian ilmu orang yang dipuji atau yang dimaksud. Seperti orang mengatakan Al-Ghazali ya, kalaupun ada kenabian setelah Muhammad maka Ghazali adalah nabi dan Ihya menjadi kitab, seperti yang dikatakan kepada Imam Al-Muzajjad, penulis kitab Al-Ubab yang meringkas Raudhatul Thalibin karya An-Nawawi itu juga ada ulama yang mengomentari beliau dengan begitu, kalaupun ada nabi setelah Muhammad maka Al-Muzajjad juga layak sebagai nabi dan sebegitu saja. Wallahu a'lam. Walhasil nabi itu mempunyai banyak sifat dan sikap-sikap terpuji ya, yang layak untuk kita tiru. Termasuk sikap-sikap ini, yaitu sikap tenang, sikap memberikan petunjuk baik, atau sikap-sikap yang baik, as-samtas saleh, sinnya di fathah ya, dan sederhana moderat, tidak terlalu berlebihan ya. Itu termasuk sifat-sifat nabi yang layak untuk kita tiru. Ada riwayat lain, riwayat Tabrani juz'un min khamsatin wa arba'ina juz'an, ada yang berkata 45 juz kenabian. Wa fi riwayatin ukhra lahu juz'un min sab'in, 70 juz. Yuri itu anna hadhil khilala min syama'il anbiya min khisalil ma'dudah min khisalin wa anna juz'un min ansa'i khasailihim faqtadu, atau mungkin min ajza'i khasaisim juga bisa, atau khisalihim faqtadu bihim fiha wa tabi'uhum 'alaiha. Ini ya saya yang kita maksud ya, faqtadu bihim fiha, poinnya di sini, maka ikutilah sikap-sikap baik tersebut. Begitu, intaha. Qala mudhi fi nasnadi, membahas masalah isnadnya ya, panjang kalau kita bahas sanad itu. Oke, kita akan lanjut ke babu
man kadzama ghaidhan. Bab menerangkan tentang baiknya kita bisa menahan emosi. Wabila qala hadatsana Ibnu Sarh qala hadatsana Ibnu Wahab an Sa'id yakni ibnu Abi Ayyub an Abi Marham an Sahal ibn Mu'ad an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abihi Sahal ini siapa namanya? Mu'ad. Mu'ad siapa? Mu'ad bin Anas ya, bukan Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Anas al-Juhani al-Ansari. Anna Rasulullah suhunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dah Rasulullah man utawi sapane wong kadoma iku iso ngempet sapa man. Ngempet ghaidan ing muring-muring. Wa hale utawi man qadirun iku tur wong sing sanggup sing kuwasa ala ayyin fidahu ngatasi yen to nglaksanakno kemarahane ngono. Kemarahane man bahwa hale utawi man padahal dia mampu untuk apa? Meluapkan emosinya gitu maksudnya. Tapi dia tidak, dia bisa menahan. Bahwa qadirun ala ayun fidahu, dia sanggup atau berkuasa mampu ala ayun fidahu ing atase yen to nglaksanakaken di wantan fid ya. Kalau di NU itu ada tanfidiyah, ada suriyah. Tanfidiyah itu pelaksana ya. Ayun fidahu yento nglaksanakaken atau meluapkan kemarahannya sapa wong da'a mongko ngundang-undang nyeluk-nyeluk memanggil hu ing man Allahu sapa Gusti Allah azza wa jalla ala ruusil khalaiqi ngatasé ngarep-ngarepe para makhluk. Oleh undang-undang mau yaumul kiamat ing dalam dina kiamat hatta sehingga yo khaira milihno maksudnya memberikan pilihan ngangkon milih hu ing man Allah sinten Gusti Allah minal khuril ain saking widodari sing blolok-blolok mripate. Widodari sing apa? Blolok-blolok mripate. Kalau saya masih ingat dulu pernah dikasih informasi, kasih tahu sama guru saya ketika ngaji kitab Nurul Dolam karya Al-Bantani di musola pesantren As-Salatiyah di Lasem Sembergirang. Itu yang mengajar Kiai Faleh Muhammad Faleh bin Ma'mur bin Dimyati bin Umar. Beliau menjelaskan bahwa termasuk bentuk wujudnya ya khur bidadari itu al-ain yang matanya bulat-bulat hitam bulat. Jadi menurut beliau orang wedok itu orang perempuan itu kalau matanya bulat hitam itu cantik gitu ya, nggak terlalu cuman yang sedengan ya, nggak terlalu mendelik atau mendelik melotot juga tidak, juga nggak terlalu sipit ya, nggak sipit, yang sedengan dan bulat itu kata beliau. Sudah minal khurini ma yasha sakarepe wong milas terserah sapa ngono iku. Kata Allah di sini dijelaskan bahwa Nabi bersabda barang siapa mampu menahan emosi. Saya ulangi lagi, barang siapa mampu menahan emosi padahal dia sanggup untuk meluapkan. Atau kuasa untuk meluapkan. Maka ketika dia tidak jadi meluapkan dan menahan emosinya, nanti di hari kiamat di depan khalayak banyak diumumkan dia dipanggil oleh Allah dan Allah berbangga atas dia. Kata Allah, udah kamu pilih mana bidadari yang kamu mau, gitu kata Allah. Bentuk apresiasi, bentuk penghargaan terhadap apa yang pernah dia lakukan, yaitu kadmul
kadmul ghaid, kadmul ghaid. Dan ini termasuk sifat-sifat orang yang baik, termasuk seperti yang tersebut dalam itu ya, surat Al-Imran itu ya, wasari'u ila mafit itu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu kata Allah, firman Allah begitu. Wasari ulama firatim min rabbikum, bersegeralah kalian menuju pengampunan dari Allah. Wa jannatin arduha samawati wal ardh, wa jannatin arduha samawati wal ardh, dan surga yang luasnya itu seukuran berapa langit dan bumi. Artinya saking luasnya. Dan demikian itu surga itu diberikan kepada siapa? Uiddat lil muttaqin, diberikan kepada orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna, ini termasuk ya, termasuk sifatnya orang bertakwa adalah alladzina yunfikuna fis-sarra wad dharra, dalam keadaan berada dia juga rajin infak ya, ringan untuk infak. Dalam keadaan tidak ada krisis dia juga ringan untuk infak. Itu termasuk sifatnya orang-orang yang muttaqin, yang takwa. Begitu juga termasuk sifatnya adalah wal kadhiminal ghaidha, dan orang-orang yang mampu untuk menahan emosinya. Dan ini juga penting. Yang ketiga adalah wal afina anin nas. Ini sulit. Dan orang bukan hanya bisa menahan emosi, tapi dia bisa melupakan kesalahan orang lain. Maksudnya melupakan, memaafkan, memulai lembar baru. Dia memaklumi sifat orang lain, bahwa manusia itu berbuat salah, manusia itu cenderung melakukan dosa, dan manusia itu cenderung melanggar. Begitu juga ketika ada orang yang melanggar, menyakiti dia, menzalimi dia sanggup untuk wal afina anin nas. Dia memaafkan karena dia memaklumi sifat tersebut dalam diri orang tersebut. Ketika ada orang memarahi dia atau berlaku zalim kepada dia, yang dia lihat adalah dia manusia. Manusia itu pasti cenderung berbuat kesalahan. Artinya apa? Sisi manusia dia ini yang aktif. Mungkin kita juga suatu saat bisa marah-marah juga seperti itu. Kita memaklumi, kita mengampuni apa yang sudah dia lakukan, dan semoga Allah juga mengampuni dia. Seperti itu. Wah, ini berat. Orang muttaqin itu begitu. Ya, kan ini bisa menjadi ciri. Kalau Anda ingin tahu apakah orang itu termasuk golongan muttaqin atau tidak, paling enggak 3 ciri ini Anda bisa temukan dalam diri orang tersebut. Yaitu apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra wad dharra. 1. Kadang krisis dia ringan untuk infak, untuk bersedekah. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaid, dan orang yang mampu menahan emosi. Dia tidak mudah terpancing emosinya. Kamu bully, dia santai aja. Kamu senggol-senggol, dia santai aja. Dia tahan emosinya. Kamu bawa ke suasana kamu pancing kayak gimana, dia tenang saja. Begitu. Dan yang ketiga adalah dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini. Makanya Gus Dur pernah ya ditanya oleh seorang, Anda memaafkan Gus ketika menyinggung seorang? Iya, aku memaafkan. Tapi bukan berarti aku melupakan atau seperti itulah, dikata Gus Dur. Maksudnya tetap memaafkan, tapi melupakan itu tidak. Kenapa tidak melupakan? Karena sebagai ibrah, pelajaran hidup. Kita itu hidup sampai sekian tahun itu pasti mengalami hal-hal yang macam-macam, A, B, C, D, hitam, putih, merah, biru, kuning, hijau. Dan itu tidak untuk dilupakan, tapi dijadikan sebagai bahan evaluasi,
jadikan sebagai bahan pertimbangan di kedepannya dan seterusnya akan menjadi lebih baik seperti itu. Jadi kasuistik tetap terkait dengan dosa orang terhadap kita ya kita lupakan, maksudnya kita maafkan. Tapi kasus itu sendiri atau kejadian itu sendiri atau takdir itu sendiri atau kasuistik itu sendiri sebagai pelajaran kasus itu kita ambil pelajarannya, kita masih ingat gitu loh. Oh ternyata berbuat begini itu mengakibatkan begini, ternyata berbuat begini itu mengakibatkan begini dan sebagainya, itu tetap tidak kita lupakan dan sebagainya. Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan itu juga termasuk orang yang muhsin, orang yang berbuat baik seperti itu. Ini penting. 3 sifat ini juga yang harus diusahakan karena kalau kata guru saya Kiai Abdul Qayyum Mansur itu orang karakter sifat baik itu ada yang bawaan lahir, ada yang muktasab, maksudnya diusahakan begitu. Dulu ketika beliau mengisi pengajian di haulnya Kiai Masyuri Asam itu, beliau menyampaikan ini bahwa ahwal baik atau ihwal baik atau saksiah baik, karakter baik itu ada yang bawaan lahir, ada yang muktasab diusahakan. Termasuk bawaan lahir adalah nggak pernah sekolah, nggak pernah ngaji, nggak pernah didik apa, tapi memang karakternya dia itu lomo, dermawan, ya udah dermawan gitu aja. Dia tanpa dia tahu hadis-hadis dan ayat-ayat Quran tentang dermawan, tapi memang itu sudah karakter bawaan yang dititipkan, disematkan oleh Allah dalam dirinya, seperti itu. Adapun kalau memang kita merasa diri kita sepi atau tidak mempunyai sifat-sifat baik ini menempel dalam diri kita, bahkan mungkin sifat sebaliknya, maka kita berusaha semampu kita untuk mampu melakukan ini. Itu termasuk 3 tadi itu hal. Itu apa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha, menahan emosi. Yang ketiga adalah wal afina anin nas, dan saat ini kita perlu untuk memaafkan banyak orang, itu perlu sekali. Termasuk di Indonesia ini ya, kita kemarin telah mengalami konflik ketersinggungan ketersinggungan jiwa, ketersinggungan perasaan dan sebagainya yang luar biasa, dan hendaknya kita melupakan itu semua, memaafkan itu semua, kita mulai lembar baru, dan itu pasti akan lebih tenang, lebih menenangkan bagi kita daripada kita tetap masih mengingat-ingat itu dan tidak maafkan. Kita bertemu orangnya juga masih jengkel kalau kita maafkan, lihat siapa itu kakak itu, akhirnya kita nggak punya teman. Kenapa? Karena memang manusia itu cenderung berbuat buruk, manusia itu cenderung melanggar, dan itu biasa saja terjadi pada seluruh manusia, dan dia bisa saja berbuat salah kepada kita semua. Dan akhirnya kalau kita tidak bisa memaafkan, kita nggak punya teman, kita nggak bisa bergaul dan sebagainya, karena kita tetap terus mengingat kesalahan mereka. Udahlah, kita maafkan, nggak usah disinggung-singgung, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Hadza wallahu a'lam. Wallahu yuwaffiquna lima yuhibbu wa yarda wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ini ada perkataan terusan ya dari Abu Dawud. Qala Abu Dawud ismu abi marhum Abdurrahman ibn Maimun. Namanya abi marhum adalah Abdurrahman bin Maimun. Tadi itu ya, abi marhum an abi marhum an Sal bin Mu'ad.